Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan juga bahagia. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai keterampilan dalam DBT atau Dialectical Behavior Therapy, yaitu tentang Distress Tolerance (DIPP). Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pasti pernah mengalami situasi di mana penuh dengan tekanan dan juga emosi yang meluap-luap. Biasanya dalam keadaan seperti itu kurang bisa berpikir jernih sehingga perilaku atau tindakan didasari oleh emosi, bukan didasari oleh pikiran bijak. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai keterampilan yang mungkin dapat membantu ketika kita berada dalam situasi seperti itu. Distress tolerance ini terdiri dari keterampilan TIPP atau T yang terdiri dari temperature atau yang berarti suhu, kemudian I, intensive exercise atau latihan secara teratur, kemudian ada pace breathing atau bernafas secara teratur, dan yang terakhir adalah progressive muscle relaxation atau relaksasi otot secara progresif. Oke. Di langkah pertama itu ada temperature atau T, suhu. Nah, biasanya ketika kita mengalami emosi seperti marah, tekanan darah kita akan naik sehingga suhu tubuh kita juga akan naik. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah cara untuk menyeimbangkan tubuh kita. Bisa dengan cara mendinginkan suhu tubuh kita, yaitu dengan cara berendam dengan air dingin atau mandi dengan air dingin. Kemudian jika memungkinkan keadaan di luar dalam suhu yang dingin, maka kita bisa berjalan-jalan keluar sebentar, kemudian berkeliling ke kompleks atau ke sekitar rumah tempat tinggal kita. Kemudian dengan cara-cara lain, mungkin dengan mengambil es batu, kemudian menggenggamnya, kemudian mengompres sebentar ke area wajah. Nah, dengan cara itu suhu tubuh kita akan sedikit menurun sehingga tekanan darah kita juga ikut menurun seperti itu. Nah, lain halnya jika kita berada dalam kondisi yang menyebabkan suhu tubuh kita turun atau tekanan darah kita turun. Nah, di keadaan seperti itu kita membutuhkan untuk menaikkan suhu tubuh ataupun tekanan darah kita. Ada banyak cara yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama bisa dengan mandi air hangat. Kemudian jika keadaan di luar suhunya cukup tinggi, kita bisa jalan-jalan di luar. Dan juga ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan. Nah, tetapi perlu diingat bahwa dalam langkah ini, jika Anda mengalami masalah atau gangguan medis, maka Anda perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Itu. Ke yang kedua yaitu I, intense exercise, di mana intense exercise ini mengenai latihan yang intens. Nah, ketika kita mengalami suatu emosi yang meluap-luap atau tekanan yang luar biasa, tentunya kita juga mengalami penambahan pada energi dan juga kita memiliki energi yang luar biasa. Alangkah baiknya jika energi itu kita alihkan ke hal-hal yang lebih positif. Hal seperti apa? Nah, kita bisa melakukannya dengan mengalokasikan energi yang berlebihan itu tadi menjadi suatu energi yang positif dengan cara berlatih. Tidak perlu hal yang mewah, tidak perlu kita ke gym ataupun kita melakukan latihan di pusat olahraga, tetapi kita bisa melakukannya dengan cara yang lebih sederhana. Misalkan saja kita dapat jogging atau berlari-lari di sekitar rumah tempat tinggal. Bisa juga melakukan olahraga yang ringan di ruang terbuka, bisa juga melakukan latihan di rumah dengan cara melakukan pemanasan secara sederhana, olahraga secara sederhana, seperti itu. Nah, latihan seperti itu bisa kita lakukan selama 10 hingga 15 menit. Tetapi ingat, kita tidak boleh berlebihan dalam melakukan latihan atau olahraga, karena hal itu tentunya juga akan menimbulkan efek samping baik terhadap fisik kita sendiri. Nah, setelah kita melakukan intense exercise itu tadi, tentunya tenaga yang kita miliki juga akan teralokasikan sehingga tidak menjadi hal yang berlebihan kembali. Jadi
tenaga yang kita miliki juga akan seimbang. Nah, setelah di tahapan I, kita berlanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu P yang pertama. P yang pertama yaitu tentang pace breathing, yang artinya adalah mengatur nafas. Jadi kita bisa berlatih dengan bernafas secara teratur seperti itu. Nah, bernafas secara teratur ini dapat kita lakukan 1 hingga 2 menit. Caranya adalah kita menarik nafas melalui hidung selama 4 detik. Kemudian menghembuskannya secara perlahan melalui mulut. Nah, hal itu kita lakukan 1 hingga 2 menit. Hal itu bisa membantu kepada diri kita supaya lebih tenang lagi. Nah, kita beranjak ke tahapan P yang terakhir, yaitu progressive muscle relaxation atau relaksi otot progresif. Nah, ketika kita mengalami emosi yang luar biasa, tentunya ketegangan terjadi di otot atau tubuh kita. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk merilekskan atau merenggangkan otot-otot yang ada pada tubuh kita.